Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai praktikum kita hari ini, yaitu tentang reaksi kimia, di mana nantinya pada akhir praktikum, adik-adik sudah mampu untuk menjawab tujuan praktikum kita pada hari ini, yaitu tentang mengamati bukti terjadinya suatu reaksi kimia, menuliskan persamaan reaksi kimia, dan mempelajari secara sistematis 5 jenis reaksi utama. Di mana reaksi utama dalam reaksi kimia itu adalah reaksi penggabungan, reaksi penguraian, reaksi penggantian ganda, dan reaksi penetralan. Nah, bukti terjadinya reaksi kimia itu yaitu terbentuknya gas, seperti gelembung-gelembung gas, atau terbentuknya endapan. Nah, lalu perubahan warna ataupun juga perubahan suhu akibat proses dari eksoterm. Pada percobaan pertama, itu reaksi penggabungan, di mana tujuan dari reaksi penggabungan ini adalah untuk menghasilkan produk. Nah, pada percobaan pertama, dipegang 2 cm lempeng magnesium. Lempeng magnesium ini berwarna silver. Nah, lalu kita bakar. Dengan pembakar itu membutuhkan oksigen. Jadi, kalau dalam pembakaran, jika tidak ada oksigen, pembakaran tidak akan terjadi. Nah, nanti kan magnesium yang awalnya berwarna silver, kita bakar itu terbentuklah senyawa baru, yaitu MgO. MgO itu berwarna putih. Nah, bukti reaksi kimia pada percobaan pertama itu adalah perubahan warna, yang awalnya dari silver menjadi putih. Dalam percobaan kedua, yaitu 2 gram bubuk seng dicampurkan dengan 1 gram belerang. Di sini, jadi kita tempatkan dalam kurs. Jadi, kita tambahkan 2 gram terlebih dahulu bubuk seng, lalu masukkan juga ke dalam sini 1 gram belerang. Nah, sebagai info, kurs porselen itu biasanya terbuat dari keramik. Jadi, kalau kita mereaksikan sesuatu yang bersifat panas, kita reaksikan dalam kurs porselen. Kita tempatkan di dalam lemari asam kurs porselen ini. Kenapa kita tempatkan dalam lemari asam? Karena reaksi dari pembentukan Zn ditambah S itu bersifat eksoterm. Eksoterm artinya adalah menyebabkan keluarnya panas ke lingkungan. Nah, jadi untuk membantu terbentuknya senyawa ZnS ini, kita gunakan dengan bantuan panas dari kawat logam. Jadi kawat logam itu kita bakar sampai berwarna merah, lalu kita celupkan ke dalam bubuk Zn dan bubuk seng ini ke dalam sini. Ini adalah kawat yang sudah kita bakar di merah, kita masukkan sini. Nanti ZnS ini yang warnanya Zn itu warnanya putih kebiruan ditambah dengan belerang warnanya kuning, itu nantinya akan berubah menjadi putih yang bersih. Nah, dari percobaan ini, bukti reaksi kimia yang dapat adik-adik lihat yaitu adalah perubahan warna dan juga menghasilkan panas seperti perubahan suhu. Jadi, yang ada pada percobaan itu perubahan warna dan perubahan suhu. Di mana pada perubahan warna itu awalnya dari bentuk Zn itu putih kebiruan, belerang warna kuning, menghasilkan senyawa ZnS, di mana ZnS itu berwarna putih, bubuk putih. Selanjutnya, percobaan yang kedua itu adalah percobaan penguraian. Percobaan penguraian ini artinya kita memecah produk yang sudah ada, bisa menjadi senyawa yang lebih sederhana ataupun menjadi unsurnya. Di sini kita gunakan kristal tembaga sulfat pentahidrat. Nah, kalau dikatakan dengan hidrat, berarti dia itu mengandung H2O atau air. Lalu dengan adanya pemanasan, kita panaskan kristal tembaga sulfat pentahidrat ini, itu nantinya akan menghasilkan bubuk CuSO4. Nah, pada dinding-dinding tabung itu terlihat ada uap air, artinya CuSO4 dilepaskan dari hidrat airnya. Nantinya itu akan menghasilkan CuSO4 tambah H2O. Percobaan yang ketiga, masih percobaan tentang penguraian, di mana kita membandingkan apa pengaruh senyawa yang telah diuraikan dengan senyawa yang belum diuraikan. Di mana di sini kita gunakan 2 variabel. Yang pertama itu soda kue
yang tidak kita apa-apakan, lalu kita masukkan batang lidi yang menyala. Lalu kita ukur berapa waktu nyala dari batang lidi tersebut. Yang kedua, soda kue itu atau NaHCO3 itu kita panaskan. Nah, reaksi pemanasan dari soda kue itu dengan bantuan oksigen itu nantinya akan menghasilkan NaOH tambah CO2. Di mana kalau di dalam ruangan atau lingkungan tersebut mengandung CO2, maka api yang untuk hidup itu susah. Di mana pada percobaan yang percobaan A, CO2 itu lebih sedikit. CO2 itu berasal dari batang lidi yang menyala. Jadi pada pembakaran lidi itu nantinya akan melepaskan CO2. Jadi kalau CO2-nya lebih sedikit, waktu nyalanya lebih lama dibandingkan dengan CO2 yang pada percobaan B. Di mana kalau pada percobaan B, soda kue itu nantinya kan terurai menjadi CO2. Nah, CO2 dari soda kue ditambah pula dengan CO2 dari batang lidi, menyebabkan CO2-nya itu yang terbentuk itu banyak. Nah, dengan banyak CO2, batang lidi yang menyala itu akan cepat mati dibandingkan dengan percobaan A. Mana di sini dapat kita ketahui waktu nyala A lebih besar dibanding waktu nyala B. Percobaan selanjutnya yaitu tentang reaksi penggantian. Itu reaksi di mana suatu unsur digantikan oleh unsur lain, yaitu menghasilkan senyawa baru. Unsur yang kita gantikan itu terletak di bagian belakang deret volta. Jika A kita reaksikan dengan PZ, itu nantinya akan menghasilkan AZ ditambah B. Sepertinya timah ditambah asam klorida, itu nantinya akan menghasilkan timah klorida ditambah hidrogen. Nah, pada percobaan di mana tabung reaksi 1 kita isi dengan AgNO3, tabung reaksi 2 HCl, dan tabung reaksi ketiga dengan H2O. Di mana di setiap tabung reaksi, pada tabung reaksi 1 diisi dengan Cu, tabung reaksi 2 diisi dengan magnesium, dan tabung reaksi 3 diisi dengan logam kalsium. Nantinya pada tabung reaksi 1 itu AgNO3 bereaksi dengan Cu. Nah, kalau di video yang telah kakak lampirkan di iLearn, itu tidak terlihat adanya reaksi AgNO3 dengan Cu. Tetapi pada faktanya AgNO3 ditambah Cu nantinya akan menghasilkan bukti berupa gelembung gas pada setiap batang Cu. Di sini seperti pada gambar, ini adalah larutan dari AgNO3. Kita masukkan batangan Cu, silinder Cu. Nanti pada Cu tersebut nantinya akan terlihat adanya gelembung gas. Di mana Ag memiliki nilai potensial standar lebih positif dibandingkan Cu. Ag memiliki potensial standar itu plus 0,8, sedangkan Cu hanya plus 0,52. Jadi dia itu dapat menggantikan posisi dari Ag. Nah, untuk reaksi yang kedua, itu reaksi Mg menggantikan H. Untuk reaksi kedua, di mana kita ketahui Mg terletak pada deret yang sebelah kiri dan H terletak pada deret sebelah kanan dengan perbedaan nilai potensialnya itu yang sangat besar, sehingga pada video dapat adik-adik lihat pada pembentukan MgSl2 ini reaksinya itu berlangsung cepat. Karena apa? Perbedaan energi potensialnya itu sangat besar. Sementara pada Ag dengan Cu, itu jarak antara perbedaan potensial energinya itu cuma 0,80 dikurang dengan 0,52, itu sekitaran hanya 0,28 elektron volt. Sementara pada magnesium dengan hidrogen, itu perbedaan potensialnya itu tinggi. Pada tabung reaksi 3 itu nantinya akan menghasilkan CaOH2 tambah H2 gas. Ini bereaksi lambat. Kenapa? Perbedaan potensial antara Ca dengan H2O itu masih tergolong cukup rendah bila kita bandingkan dengan Mg menggantikan H pada HCl.
Selanjutnya itu adalah reaksi penggantian ganda, merupakan reaksi di mana dua senyawa dalam larutan saling menggantikan partnernya, yaitu anion senyawa yang satu menggantikan anion senyawa yang lain. Nah, pada contohnya kalium karbonat direaksikan dengan kalsium klorida nantinya akan menghasilkan kalsium karbonat ditambah kalium klorida. Jadi saling menggantikan anionnya kedua belah pihak. Nah, pada percobaan kita masukkan kita sediakan 3 tabung reaksi. Tabung 1 kita tambahkan dengan AgNO3, tabung 2 kita tambahkan HgNO3 2 kali. Pada tabung 3 kita tambahkan AlNO3 3 kali. Lalu kita tambahkan kalium iodida. Nah, pada hasil pada Ag itu akan menghasilkan seperti endapan putih, kuning, itu perubahan warnanya. Kalau yang Hg merah, kalau ini kayak putih. Baik itu juga dengan percobaan yang kedua. Kita buat dulu terlebih dahulu dalam 3 tabung reaksi AgNO3, HgNO3 2 kali, dan AlNO3 3 kali. Lalu kita tambahkan dengan natrium fosfat. Lalu kita amati apa yang terjadi. Nah, dari reaksi penggantian ganda ini, kita dapat mengetahui bukti reaksi kimia, di mana pada percobaan 1, AgNO3 ditambah Ki, nantinya akan menghasilkan Agi. Nah, Agi ini berwarna endapan kuning. Salah satu bukti dari reaksi kimia itu terbentuknya endapan dan perubahan warna, di mana awalnya itu AgNO3 berwarna bening ditambahkan dengan Ki itu larutannya agak sedikit kuning karena mengandung iodide, itu menghasilkan endapan kuning. Lalu dengan percobaan kedua itu menghasilkan Hgi2, yaitu terbentuk endapan merah. Nah, kalau pada percobaan 3 itu bereaksi menghasilkan kabut putih. Percobaan 2 itu tidak jauh beda dengan percobaan yang 1, di mana nantinya akan menghasilkan bentuk endapan yang merupakan endapan tersebut adalah bukti dari reaksi kimia. Yang terakhir, kita membahas tentang reaksi penetralan, merupakan reaksi antara asam dengan basa membentuk garam dan air. Dimana reaksinya nanti HX itu asam direaksikan dengan BOH itu basa, nanti akan menghasilkan BX. BX itu adalah garam tambah H2O. H2O itu adalah air sebagai produk sampingnya. Reaksi penetralan sebenarnya merupakan reaksi penggantian ganda khusus, yaitu antara satu kation hidrogen dan satu anion hidroksida. Hidrogen dari asam akan menetralkan hidroksida dari basa membentuk air. Nah, seperti di sini, di mana Ba kationnya akan bereaksi dengan Cl, membentuk garam BaCl. Nah, hidrogen dari asam dengan oksida dari basa itu membentuk air, itu 2H2O. Nah, pada percobaan yang pertama itu kita buat terlebih dahulu larutan di dalam tabung reaksi. Tabung reaksi pertama itu HNO3, tabung reaksi 2 H2SO4, dan tabung reaksi 3 itu H3PO4. Kita buat dalam volume yang sama, konsentrasi yang sama. Jadi, selanjutnya kita tambahkan 1 tetes phenolphthalein. Apa tujuan dari penambahan phenolphthalein? Tujuannya itu yaitu sebagai indikator untuk mengindikasi apakah sudah terbentuk basa atau enggak. Jadi, kalau sudah terbentuk basa, nanti warnanya itu akan berubah menjadi pink. Apabila kita lupa untuk menambahkan indikator phenolphthalein, itu walaupun basa yang adik tambahkan itu udah seberapa banyak, warnanya nggak akan berubah. Karena apa? Kita nggak punya indikator. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan larutan NaOH, setetes demi setetes sampai terbentuk warna merah muda. Nah, untuk hasil yang lebih akurat, itu adik-adik saat penambahan dari NaOH itu selalu adik-adik kocok tabung reaksi itu. Nah, setelah sampai terbentuknya warna merah muda atau pink membayung, itu adik-adik catat berapa NaOH yang kita butuhkan dalam setiap tabung. Penambahan NaOH tadi kan kita tambahkan setetes demi setetes. Bagaimana kita bisa tahu berapa volume NaOH? Nah, untuk berapa volume NaOH, kita dapat mengukurnya yaitu dengan melakukan perbandingan di mana 1 tetes dari NaOH itu setara dengan 1 ml. Nah,
Di mana dengan penambahan dari NaOH itu nantinya akan menyebabkan larutan menjadi berwarna. Kenapa berwarna? Karena larutannya menjadi basah. Kondisi pH larutan berubah, awalnya dari asam. Nah, dengan kita tambahkan dengan basah, otomatis pH-nya berubah jadi netral kan? Lalu volumenya juga berubah. Karena volume awal kita tambahkan dengan volume NaOH. Indikator phenolphthalein itu nantinya memiliki range 8,3 sampai 10. Jadi, kalau dia udah basah, nanti dia bisa mengindikasi perubahan warna. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini warna ungunya hanya terdapat pada ujung. Artinya apa? Larutannya ini lebih bersifat basah di bagian bawahnya, belum tercampur secara merata. Nah, kalau ini sudah cukup bagus karena larutannya sudah terlihat tercampur merata. Di mana nanti pada tabung 1 akan bereaksi HNO3 ditambah NaOH akan membentuk garam NaNO3 ditambah produk sampingnya itu air. Nah, kalau tabung 2, asam sulfat ditambah dengan NaOH itu nantinya akan menghasilkan garam Na2SO4 tambah H2O. Begitu juga pada tabung 3, kita tambahkan asam fosfat ditambah dengan NaOH nantinya akan menghasilkan Na3PO4 tambah H2O. Hal yang perlu kita garis bawahi, pada HNO3 terdapat H+-nya itu 1, pada H2SO4 terdapat 2, dan pada H3PO4 itu ada 3. Adik-adik ingat lagi pelajaran SMA-nya, yaitu di mana H+ itu sama dengan A dikali MA. A itu adalah berapa jumlah ion H+-nya. Seperti kalau pada HNO3 ada 1A. Kalau H2SO4 A-nya itu 2. Kalau pada H3PO4 A-nya itu 3. Jadi semakin banyak jumlah H+-nya, di sini kita cuma memvariasikan jenis asamnya. Konsentrasi dari setiap asam kita bikin dalam keadaan yang sama. Jadi kita hanya fokus kepada jenis asam, variasi jenis asam. Nah, urutan dari penambahan NaOH, jadi penambahan NaOH awalnya asam. Kita tambah NaOH, tujuannya supaya dia jadi netral. Netral itu atau membentuk garamnya. Karena HNO3 asamnya lebih kecil, makanya kita membutuhkan NaOH lebih sedikit. Sedangkan pada H3PO4, karena jumlah H+-nya itu 3, kita membutuhkan, berarti asamnya lebih kuat. Kita membutuhkan jumlah basa yang lebih banyak untuk menetralkannya. Jadi, asam urutan dari terkecil volume NaOH yang kita tambahkan adalah yang paling kecil HNO3, H2SO4, dan terakhir adalah H3PO4. Sekian diskusi kita pada hari ini. Kalau ada kesalahan, kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.